insya Allah di tanggal 16 Desember kalau nggak salah. Dan alhamdulillah nanti tahun 2026 juga jamaah haji kita sudah sampai 175. Mohon doanya agar semuanya dapat istiqomah bisa berangkat. Karena jamaah haji kalau nggak dapat istiqomah nggak bisa berangkat. Sebanyak apapun kalau nggak ada istiqomah nggak bisa berangkat. Mohon doanya. Yang sama-sama kita muliakan Sohibatul Hajat juga orang tua kami, Tante Ana beserta Om Dwi dan juga kakak-kakak kami semua di sini serta calon pengantin adinda kami, Adinda Asparina Zalfa Adani SK. Jadi alhamdulillah nenek kami nggak lulus SD. Jadi Mbah Miss itu nggak lulus SD, tapi alhamdulillah anak cucunya sampai kuliah. Bahkan alhamdulillah kita sampai S1, S2, S3 udah dilahap, Bu. Alhamdulillah, walaupun nenek kami nggak pernah masuk sekolah SD, kayaknya nggak lulus. Jadi alhamdulillah, tapi cucu-cucunya bisa meneruskan. Alhamdulillah Adinda Jalpa juga sudah selesai sarjana keperawatannya, sekarang kerja di rumah sakit. Mohon doanya agar walaupun nanti dipinang menikah, tetap karirnya berjalan ya sesuai dengan ridho suami dan juga ridho Allah. Yang sama-sama saya hormati pimpinan Majelis Taklim, Masya Allah kompak. Ada Majelis Taklim Jamiatul Jannah yang dipimpin oleh guru kami Ibu Hajah Sumarni. Umi, mohon izin Umi. Alhamdulillah sudah menyempatkan hadir di sini, luar biasa. Padahal sudah malam, waktunya tidur ya ibu-ibu ya, tapi masih mau mendoakan kami semoga Umi Hajah Sumarni Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Dan juga yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Khairul Ummahat Ibu Hajah Fatimah Yulazri. Ibu Hajah yang mohon izin Ibu Haji, kita doakan juga sehat walafiat, panjang umur. Terima kasih Ibu Hajah Sumarni dan Ibu Hajah Fatimah sudah berkenan untuk mengajak jamaah hadir untuk mendoakan adinda kami. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang tak lupa, saya sangat cintai walaupun baru pertama kali bermuajahah, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang anggun-anggun, yang Masya Allah ini 17 tahunan ke atas. Ya, 17 tahunan ke atas luar biasa, tapi semangatnya untuk ngaji, untuk nuntut ilmu itu yang sangat luar biasa. Kita doakan semoga ibu-ibu datang dari rumah ke sini dengan ridho suami, dengan ridho Allah. Allah ampunkan segala dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah angkat derajatnya sesuai dengan firman Allah, yarfa'illah, diangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, yang mau mencari ilmunya. Mudah-mudahan semuanya kompak selalu dan mudah-mudahan istiqomah, husnul khatimah. Tidak lama-lama ibu-ibu, mangga atuh dimakan. Saya gak enak kalau ngomong ibu-ibu gak makan, makan dulu dong. Nanti karena kalau habis saya selesai ngomong, ibu-ibu harus langsung pulang. Sayang makanannya. Ayo atau mangga di ustazah dulu di iya. Ini masalahnya saya bukan penceramah, saya sohibatul hajat juga. Jadi saya gak enak nih makanan diliatin gitu. Ayo mangga sambil ini mah sambil ngobrol, sambil saya sharing sama ibu-ibu. Karena si yogianya yang memberikan pesan untuk pengantin ini, yang lebih tepat adalah yang paling tua. Karena sudah pengalaman. Ya, nikahnya sudah puluhan tahun, Masya Allah, tapi tetap langgeng. Apa tuh tipsnya kan? Luar biasa. Nanti Ibu Ustazah bisa sharing mungkin di pengajian-pengajian selanjutnya. Ini mas saya silaturahmi ibu-ibu ya,
Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi kalau namanya nikah itu udah ibarat pakaian, ya Bu ya. Laki-laki pakaian untuk perempuan, istri-istrimu. Perempuan juga pakaian untuk suaminya. Nah, nanti kita apa nih? Kita jelaskan, kita tafsirkan pakaian itu apa fungsinya. Pakaian itu ibu kalau keluar rumah kalau nggak pakai pakaian, nggak pakai baju, kira-kira gimana? Malu, nggak bisa keluar. Terus harus rapi, kena sengatan matahari, tidak terlindungi, auratnya keumbar, semuanya aibnya kebuka. Maka pakaian ini fungsinya adalah bisa melindungi dari matahari kalau pakaian secara zahir. Kalau pakaian secara batin orang yang menikah berarti pakaian itu menutupi aib. Jadi ini walaupun belum nikah tapi sedikit nanti pesan untuk adindaku tercinta Neng Asparina Zalfa Adani. Kalau yang tua-tua mah pengantin tua nggak usah dinasihatin. Udah pengalaman, ya udah pengalaman. Jadi nikah itu adalah nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Profesor Dr. Said Agil Sirot mengatakan nikah itu ternyata punya tiga dimensi, Bu. Kita belajar nih dari profesor. 3 dimensi. Yang pertama ternyata nikah itu adalah ibadah yang universal. Apa itu universal? Nenek-nenek diajakin ngomong universal. Apa itu universal? Gitu. Saya kalau ngaji sama ibu-ibu, ini ustazahnya mana ya? Ntar juga datang. Tahu-tahu anak kecil gitu ya. Iya, ntar juga datang. Ustaz Ilmi ya. Ntar juga datang. Tahu-tahu anak kecil gitu ya. Ya udah panggil aja Neng Intan gitu ya. Neng Haji Intan. Gak usah panggil ustazah, saya masih kecil. Tapi udah punya anak 2, Bu. Iya, alhamdulillah. Cuman kecil keturunan Umi aja. Umi saya kecil. Jadi saya kecil, abang saya juga kecil. Mana abang saya tuh? Mana tuh? Abang saya tuh kecil juga sama kayak saya. Jadi ada 3 dimensi menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot. Yang pertama adalah dimensi ibadah universal. Kenapa universal? Karena ternyata nikah itu bukan hanya ada di agama Islam. Agama Kristen nikah, Konghucu nikah, Buddha nikah, apalagi Bu? Kristen, Protestan, Katolik nikah, semua nikah. Jadi ternyata nikah itu ibadah universal yang bukan hanya umat Islam yang menjalankan, tapi juga umat-umat yang lainnya. Yang kedua, ternyata nikah itu adalah ibadah yang ideal. Tahu ideal, Bu? Yang sempurna. Karena ibaratnya kalau kita sudah nikah itu nanti Asparina Zalfa Adani, adik saya, kalau sudah nikah berarti dia telah menyempurnakan agamanya, sebagian agamanya. Dia bisa menundukkan pandangan dengan nikah. Bu, ibu-ibu yang udah punya suami, udah punya apa? Udah menikah. Udah punya ya? Udah punya. Masih lirik-lirik lelaki lain gak? Jangan-jangan. Udah enggak nih. Biasanya kalau suaminya lirik-lirik gak istri orang? Gak insya Allah. Karena nikah itu adalah dimensi ibadah ideal, seharusnya bisa menundukkan pandangan dan seharusnya dengan nikah dia bisa lebih dekat kepada
Allah, Bu. Coba sebelum nikah sama setelah nikah dekatnya sama Allah kayak gimana? Sebelum nikah dengan setelah nikah ibadahnya gimana? Sama aja? Oh, berarti belum ideal. Harusnya kalau nikah itu adalah ibadah yang ideal, memenuhi dimensi ibadah yang ideal, setelah ibu menikah, ibu itu ibarat berjalan ke atas, ya, mendekati siapa? Mendekati harusnya beda. Nanti Neng Jalpa sebelum nikah misalnya tahajudnya 2 rakaat, berarti setelah nikah nambah 4 rakaat. Sebelum nikah duhanya masih suka bolong. Setelah nikah duhanya istiqomah. Itulah hakikat dari menikah. Jangan sampai sudah nikah dengan sebelum nikah malah makin merosot. Sholatnya merosot. Apalagi itu harusnya sebelum nikah gak bisa jamaah, setelah nikah bisa jamaah harusnya. Jangan sampai terbalik. Sebelum nikah biasa jamaah, setelah nikah ninggalin jamaah. Sebelum nikah suka ngaji, setelah nikah ninggalin ngaji. Terbalik namanya. Harusnya dengan menikah bukan merosot tapi makin naik. Nah, mestinya karena salah satu fungsi dari nikah adalah dimensi ideal saat ibu ibadah kepada Allah. Coba bayangkan, ideal, Bu. Kalau gak nikah sulit kita. Sulit apa? Dapat anak soleh-soleha, iya gak, Bu? Dapat keturunan yang baik. Itu kan dimensi ideal. Dengan menikah akhirnya ideal kita punya anak. Kalau nggak punya anak kandung ada anak angkat, ada anak ngaji. Biar apa? Menciptakan generasi keturunan yang solihah, masya Allah. Jadi nanti Adinda Jalpa habis nikah ibadahnya harus makin naik. Karena doanya istri itu adalah kesuksesan dari suami, keberkahan dari suami. Apalagi ibu-ibu nih, Bu, tahu gak ibu? Ibunya Gus Dur itu kalau masak nasinya kan betul kalau zaman dulu tuh dipakai nampan ya, diplek. Sambil sholawatan, sambil baca basmalah. Kalau kita, apalagi anak zaman sekarang, mau nikah gak usah masak nasi, beli aja. Padahal masak dengan beli beda. Kalau masak kita sholawatin, kita bacain basmalah, itu berkah dimakan anak-anak kita. Coba bayangkan satu butir, satu basmalah, gak sempet, Neng. Sekarang mah udah zamannya TikTokan, udah zamannya IG-an. Sehari berapa jam scroll itu ibu-ibu zaman sekarang. Kalau ibu-ibu di sini sih udah senja-senja nggak ada nih, nggak punya TikTok, nggak ngerti. Bagus, cakep, udah mendingan nggak usah. Alhamdulillah, udah mendingan begitu. Banyak godaannya, Bu. Berarti sama kayak nenek saya. Nanti kalau punya cucunya dokter. Iya, cucunya profesor, cucunya dokter nanti. Nenek saya begitu. Itu yang luar biasa. Ibu-ibu kita zaman dulu sekolahnya nggak sampai tinggi, tapi bisa menciptakan anak yang luar biasa, anak yang soleh-solehah. Kalau ibu-ibu zaman sekarang TikTokan, IG-an, WhatsAppan, berjam-jam, boro-boro doain anak. Itu mah ibu-ibu yang sono Kampung Muara. Ibu-ibu sini mah alhamdulillah doanya nggak pernah putus. Tahajudnya nggak pernah putus. Karena doa ibu untuk anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, masya Allah. Kalau ibunya jarang doa, nasib anaknya gimana?
Ibunya aja gak mau riadoh, gak mau wiridan, gak mau ngaji. Gimana nasib anak kita? Kasihan ya. Jadi yang kedua, ternyata nikah itu mempunyai dimensi ibadah yang ideal agar kita semakin dekat kepada Allah. Bu, yang terakhir, udah mau pulang kan? Memang udah tahu saya juga. Saya udah biasa ngaji sama ibu-ibu, kalau tandanya mau pulang tuh pantatnya udah geol sini, udah tandanya mau pulang saya udah diliatin aja tuh. Jangan lama-lama, enggak. Bu, ibu mau pertama kali dan terakhir kali ketemu saya. Ya, jangan mudah-mudahan nanti ketemu lagi ya. Ya, insya Allah. Jadi yang ketiga ternyata punya ibadah dimensi perennial. Apa maksudnya? Ibadah yang abadi, gak pernah putus. Tuh nikah. Makanya jangan sampai nikahnya cuman buat kontrak aja. Setahun, 2 tahun cerai, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun cerai. Nah, padahal nikah itu punya dimensi ibadah yang abadi. Coba baginda Rasulullah SAW kita lihat dengan Siti Khadijah. Khadijah di madu nggak? Enggak. Sampai meninggal Khadijah sendirian, istrinya baginda Rasulullah SAW. Siapa bilang Nabi dia menikah? Buktinya Khadijah tidak dimadu selama seumur hidupnya, kecuali Khadijahnya sudah meninggal. Itu pun atas wahyu, itu pun atas dasar dari ibadah, bukan semena-mena Rasul nafsunya pengen nikah, bukan. Kalau Rasulullah pengen nafsunya nikah, dari Khadijah juga udah mulai nikah, udah mulai dimadu. Tapi buktinya baginda Rasulullah SAW itu ibadahnya abadi dengan Khadijah sampai Khadijahnya wafat. Ya nggak Bu? Jadi kalau suami bilang ngikutin sunnah Rasul, menikah lebih dari 1, jangan percaya. Ya, terus saya disalahin lagi. Nanti saya disalahin lagi. Boleh lah, kalau bisa adil mah silakan sampai 4. Kalau bisa adil, manusia ya jarang tuh. Udah bisik-bisik ibunya, jarang lah manusia nggak bisa kayak susah. Boro-boro adil, cinta adil, ngasih duit juga yang cekepan yang paling banyak, yang mudahan yang paling banyak. Jadi ibadah nikah itu adalah ibadah yang abadi sampai akhir hayat. Baca apa? Jangan nanti siapa Adinda Wisnu melakukan suatu kesalahan lalu minta cerai. Jangan. Kita wanita itu Bu, perasaannya Masya Allah ya Bu ya. Suami salah dikit itu lalu cerai aja gitu kan. Untungnya suami kita gak kayak begitu tuh. Kalau suami ngomong cerai mah langsung talak Bu. Kalau cewek mau ratusan kali juga enggak. Tapi kan kita sebagai wanita harus jaga omongan. Pengalaman ya Bu ya. Pengalaman Masya Allah. Emang Bu, kan saya juga wanita, sama kayak ibu. Iya, yang pasti yang saya omongin pengalaman saya juga. Tapinya kita belajar sabar. Ya, karena ibadah nikah itu merupakan ibadah yang abadi sampai akhir hayat, bukan dipermainkan untuk cerai ganti lagi, karena manusia itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau suaminya yang salah yang lupa, ingetin kita istrinya. Kalau istrinya yang salah yang lupa, suaminya yang ngingetin. Itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu pakaian untuk istrimu, istrimu juga pakaian untukmu. Melindungi, menjaga, mengingatkan.
Itu tugas kita suami istri. Kalau ibu lihat ya bu di Al-Quran, ayat tentang nikah itu ada yang mengatakan mitsaqon ghalidz. Jadi janji yang sangat kuat. Nanti Allah ternyata di dalam Al-Quran ada 3 tuh. Di dalam surah An-Nisa 2 kalau nggak salah, Al-Ahzab kalau nggak salah 1. Yang tentang nikah, janji yang kuat itu terhadap suami dan istri. Ada lagi janji yang kuat terhadap agama Allah, janji yang kuat terhadap Nabi Allah. Jadi ternyata nikah itu selain agama, selain Nabi, ternyata nikah nih salah satunya janji yang kuat. Berarti Masya Allah bu, nikah itu lebih susah daripada sholat 5 waktu. Iya gak? Ibadah sholat 5 waktu dengan nikah susah mana? Ibu jaga sampai akhir hayat gak pernah marah-marah sama suami, bisa gak? Oh jujur, ada yang gak pernah marah sama suaminya, bisa? Itu wanita solehah tuh luar biasa, calon-calon penghuni surga. Ibu juga insya Allah calon penghuni surga, udah minta maaf sama suami. Kalau sudah marah-marah, Allah maafin kok. Kalau suami yang marah, ibu maafin, nanti dapat surga. Babul kadzi minal ghaiz, itu bab pintu orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kalau suami lagi hilaf, ngintip-ngintip, apa tuh? Ngintip apa? Yang pengalaman mana? Kalau suami saya enggak. Yang pengalaman. Jadi Masya Allah, ujian kita ini sekarang berat. Apalagi ibu-ibu muda di era media sosial, bu, yang sangat masif. Coba saya dulu nggak punya TikTok, tapi karena tuntutan punya lembaga kan harus punya TikTok dan sebagainya. Bu, ibu kalau buka TikTok itu yang viral dulu yang muncul. Ya Allah, Masya Allah, saya kaget tiba-tiba buka TikTok ada cewek pakai daster yang mau hampir ke apa tuh, ke bokong, digoyang-goyang ininya. Ya Allah, ya Allah, itu kalau punya suami auratnya diumbar kita jaga. Jadi calon penghuni surga, kita bukannya menjas kita penghuni surga, bukan, tapi kita belajar sama-sama agar menjadi wanita yang dirindukan surga. Jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga kemaluan itu akhlak, aurat dijaga walaupun di media sosial. Ibu-ibu di sini mah enggak, alhamdulillah. Ini mah ngingetin doang ke saya juga gitu. Jadi akhlak terhadap virtual dan non virtual. Apa tuh yang ngomongnya virtual? Ibu-ibu, nenek-nenek. Virtual, era online sama offline itu harus sama akhlak adabnya. Kalau di dunia nyata ibu tertutup aurat, di dunia media sosial juga harus tertutup. Harus jaga kehormatan tuh yang ketiga. Yang keempat adalah terakhir taat kepada suami. Yang udah punya suami itu nanti Mbak Jalpa punya suami, harus taat sama suami. Ngaji udah izin belum tadi sama suaminya? Udah, alhamdulillah. Oh, kalau ada yang nggak punya suami berarti doain suaminya, itu tanda taat kepada suami. Kalau kita mah ibu-ibu udah tinggal suami, kebanyakan bagian udah tua ya, udah nggak ini lagi lah ngurusin. Kalau udah tua mah, kecuali mah masih muda gitu ya, dengan ngurusin cucu. Ya udah, karena sudah malam, saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Salam kenal ibu-ibu, saya Neng Intan. Boleh biasa ibu-ibu manggil Neng Haji Intan. Ibu-ibu kalau mau mampir ke pondok pesantren di Khairul Ummah, Ustazah monggo setiap bulan sekali, awal bulan hari Minggu kami mengadakan majelis zikir. Alhamdulillah majelis zikir tuh silaturahmi banyak yang hadir, hampir 1.000 orang di daerah Kampung Muara Penjaringan. Boleh kapan-kapan nanti ibu-ibu kan bareng sambil jalan-jalan kan, Kampung Muara Penjaringan. Hari-hari Jakarta Utara dekat Kalijodo Ustazah.
nanti bisa sama Ustazah kapan-kapan. Jadi setiap bulan sekali hari Minggu awal bulan kami mengadakan pengajian majelis zikir gabungan dari semua majelis taklim. Jadi abis saya dulu ngajar 21 majelis taklim ngumpul di situ. Saya sekarang pegang 7 majelis taklim, ada yang di Semana, ada yang Kebun Jeruk, ada yang di Poglan, ikut juga di situ ngaji. Jadi gabungan, jadi rame. Jamaah haji, jamaah umroh, yang muda itu juga kalau sempat hadir. Jadi ibu-ibu saya undang, mudah-mudahan kita bisa jadi saudara, ya, mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali. Mohon maaf apabila saya banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.